teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Tiresyana Josepa, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling di Unika Atmajaya Jakarta. Nah, teman-teman, kalian sadar nggak sih bahwa akhir-akhir ini sejak semasa pandemi, aktivitas kita yang sering kita lakukan di luar rumah, kita ubahnya menjadi aktivitas di dalam rumah. Seperti contohnya kegiatan konseling individu online yang akan saya praktekkan pada video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan video konseling online atau yang biasa kita dengar sebagai cyber counseling atau telekonseling. Dan di sini saya menggunakan pendekatan REBD dengan menggunakan teknik imagery. Selamat menyaksikan semua. Halo Silvra. Halo Kak, Apa kabar nih? puji Tuhan sehat Kak. Puji Tuhan kalau sehat. Gimana nih perasaan kamu hari-hari ini? Hari ini tuh saya ngerasa sedikit lelah Kak. Oh, sedikit lelah. Emang apa yang membuat Silvra lelah? Jadi tuh akhir-akhir ini jadwal saya padat Kak. Kayak tugas-tugas, terus ada rapat gereja juga, dan ada pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan Kak. Oh iya, sebelumnya maaf ya Kak kalau misalnya sedikit agak ada terdengar suara berisik. Oh, tidak apa-apa Silvra. Santai saja. Oke. Tapi sejauh ini kamu bisa menghadapi permasalahan tersebut, bisa mungkin ya menghadapi tugas-tugas ataupun jadwal-jadwal kamu tadi. Iya Kak, benar sekali. Baik. Oke, saya juga yakin kok kamu pasti bisa melewati hari kamu dan kamu juga bisa menghandle tugas-tugas dan jadwal-jadwal yang menumpuk ini dengan baik. Terima kasih Kak. Sama-sama, tetap semangat terus ya Silvra. Saya yakin kamu pasti bisa. Pasti, siap Kak. Oke, oh iya, saya juga mau ucapin terima kasih nih karena kamu sudah sempat konfirmasi kemarin untuk setuju untuk melanjutkan sesi konseling online hari ini. Oke, sama-sama Kak. Ya, oh iya, di sesi konseling kedua kita kali ini, tujuan dasarnya yaitu untuk membantu kamu mengatasi permasalahan yang sempat kamu singgung sedikit di sesi sebelumnya. Dan kamu kemarin kalau nggak salah sempat bercerita bahwa ada hal yang mengganggu keseharian kamu. Iya, Gitu kan, Silvia? benar Kak. Oke. Oke, di sesi konseling online kedua kali ini mungkin sedikit berbeda dari sesi pertama. Yang pertama kita hanya mungkin eh, membuat persetujuan, terus kayak perkenalan satu sama lain. Nah, di sesi kita kali ini kita membahas lebih dalam lagi permasalahan yang kamu alami itu, Silvra. Gitu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan, Silvra? Sejauh ini aman Kak. Oke, baik. Baik, Silvra, di sini juga saya mengingatkan lagi bahwa eh, dalam sesi konseling ini ada beberapa asas yang harus kita terapkan, yaitu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana di sini Silvra tidak perlu merasa takut atau cemas, meskipun ini sesi konseling dilakukan secara online, kamu bisa merasa bebas, kayak senyaman kamu begitu, terus kamu bisa menceritakan seluruh permasalahan kamu tanpa kamu merasa takut, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu katakan itu hanya kita konsumsi secara pribadi saja. Begitu, Silvra. Oke Kak. Baik.
Seperti kemarin, sesi konseling ini online kita kali ini akan berlangsung kurang lebih 20 menit ke depan, dan jika kamu mengalami kendala jaringan atau laptop kamu bermasalah, kamu bisa menghubungi saya lewat WA supaya kita bisa mencari alternatifnya bersama-sama, Silvra. Oke, sip, Kak. Baik, apakah sampai sini aman, Silvra? Puji Tuhan aman, Kak. Puji Tuhan aman. Eh, Baik, apakah Silvra sudah siap untuk melakukan sesi konseling online kali ini? Siap, Kak. Udah siap. Oke, semangat banget ya kamu kelihatannya hari ini. Puji Tuhan. Oke, oke. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar secara jelas, Silvra? Sudah, Kak. Ini suara saya juga udah terdengar jelas kan ya, Kak? Jelas sekali, Silvra. Aman kok. Baik, di sesi konseling kedua kali ini, topiknya yaitu kenali, pahami, dan resapi. Tujuannya yaitu seperti yang sudah saya singgung di awal, di mana kita bersama-sama menetapkan, mencari inti dari permasalahan yang kamu alami, dan mungkin bisa mencari alternatif yang bisa kita gunakan supaya kamu bisa bebas dari permasalahan yang kamu alami itu. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih aman, Kak. Oke, baik. Kemarin kamu membahas mengenai hal yang mengganggu keseharian kamu, kalau tidak salah. Apakah kamu bisa menceritakan ulang kepada saya? Oke, Kak, bisa. Jadi gini, ada hal yang buat akhir-akhir ini tuh buat aku merasa terganggu. Itu juga karena aku takut kalau aku ditinggalin. Terus jadi tuh waktu itu saudara datang ke sini kan, Kak. Terus habis itu waktu saudara mau balik ke daerahnya masing-masing itu saya kayak ngerasa sedih dan rasanya tuh saya nggak mau berpisah dari mereka gitu, Kak. Oh, jadi kamu merasa takut untuk ditinggalkan oleh, bisa dikatakan, orang-orang di sekitar kamu ya, Silvra? Iya, Kak, kurang lebih seperti itu. Oke, terus mungkin ada lagi permasalahan yang mungkin kamu pikir itu juga berkaitan dengan permasalahan yang kamu ceritakan ini? Ada sih, Kak. Jadi gini, kan aku selama ini tinggal sama orang tua aku dan aku ngerasa kalau aku ini tuh kayak masih apa ya kayak bergantung banget sama orang tua aku. Jadi sebenarnya aku pengen keluar dari zona nyaman, tapi aku masih merasa takut gitu, Kak, untuk meninggalkan mereka. Oh, jadi kamu takut gitu ya. Menurut kamu, hal apa sih yang membuat kamu takut untuk ditinggalkan atau meninggalkan orang-orang di sekitar kamu? Yang buat aku takut itu kayak aku belum siap untuk berpisah sama mereka, kayak belum siap untuk ditinggalkan sama mereka gitu, Kak, atau aku yang meninggalkan mereka tuh aku belum siap. Hmm, baik. Kira-kira apakah pernah kamu mengalami suatu kejadian di mana kamu ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kamu, atau mungkin orang-orang yang kamu sayangi mungkin, dan yang berdampak pada keseharian kamu hari ini begitu? Sebelumnya maaf ya, Kak, kalau ceritanya agak sensitif karena menyangkut keluarga. Apa boleh aku menceritakannya, Kak? Boleh banget, Silvra, asal kamu tidak merasa terbebani dan kamu merasa nyaman-nyaman saja cerita kepada saya. Kamu bisa menceritakan apa yang kamu ceritakan. Kamu juga bisa terbuka. Justru saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau terbuka untuk menceritakan hal-hal yang mungkin sedikit sensitif bagi kamu begitu. Oke, sama-sama, Kak. Aku lanjutin ya, Kak. Jadi, Ya, silakan. oh maaf. Jadi dulu aku pernah ditinggalin sama salah satu anggota keluarga aku, Kak. Aku ditinggalin sama nenek yang tiba-tiba secara mendadak dipanggil sama Tuhan. Nah, kami tuh sekeluarga nggak percaya kalau Tuhan saat itu juga
manggil nenek. Padahal sebelumnya tuh kami masih kumpul bareng, masih bercanda, masih ngobrol gitu lah kan Kak. Nah, jadi karena eh, nenek dipanggil tiba-tiba sama Tuhan, aku tuh kayak ngerasa gue tuh saya tuh belum jadi cucu yang baik kok nenek saya udah dipanggil gitu. Iya. Maaf, apakah suara saya masih terdengar? Tadi suara kakak sempet menghilang tapi udah terdengar lagi. Oke, baik. Baik. Saya turut berduka cita ya, Sil, atas kematian nenek kamu. Oke, terima kasih kak. Oke. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan dengan adanya maaf sebelumnya, kamu merasa agak kurang nyaman atau gimana begitu habis menceritakan hal tersebut? Sedikit merasa kurang nyaman sih kak, mungkin karena Baik. jadi keinget lagi gitu. Oke, kamu bisa mengatur nafas terlebih dahulu. Kamu bisa tarik nafas, kamu hembuskan secara perlahan. Oke, apakah sudah nyaman? Sudah kak, sudah nyaman. Baik, saya lanjutkan ya, Silvra. Baik, oke. Jadi dengan adanya suatu peristiwa di mana bisa dikatakan kamu ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga kamu yang kamu merasa kamu belum menjadi sosok cucu yang baik bagi nenek kamu, begitu ya? Apakah begitu? Iya kak, benar. Jadi aku kayak ngerasa belum bisa nyenengin nenek, terus belum bisa jadi apa kayak cucu yang deket sama nenek kayak cucu pada umumnya gitu kak. Oke, baik. Jadi, apakah ada peristiwa lain di masa lalu yang masih membekas atau berdampak dalam kegiatan kamu pada saat ini, selain kamu ditinggalkan oleh keluarga tercinta tadi? Ada kak, jadi tuh dulu saya sempat punya teman di mana saya udah deket dan udah saling cerita sama satu sama lain gitu kak. Tapi setelah saya memasuki dunia perkuliahan ini, saya menjadi jauh dan dia juga jadi menghilang gitu kak. Terus saya jadi ngerasa kehilangan. Terus bisa dikatakan tuh kayak saya tuh untuk mempercayai orang tuh hanya beberapa aja gitu kak, hanya sedikit orang yang bisa saya percaya. Nah, jadi dia juga yang biasanya jadi tempat curhat saya, terus yang selalu ada buat saya, terus tiba-tiba menghilang gini, jadi kayak ngerasa membuat saya makin takut untuk ditinggalkan gitu Pak. Oh, jadi kamu merasa tadi ditinggalkan oleh nenek, terus akhir-akhir ini kamu juga merasa kehilangan sosok teman dekat yang mungkin kamu sudah percaya banget dan mungkin sudah erat banget seperti kamu anggap sebagai saudara ya, karena kamu sudah bisa mungkin terbuka kepada teman kamu itu tadi, gitu ya. Iya benar Kak. Oke, baik. Baik, Silvra. Dari permasalahan sudah kamu ceritakan kepada saya saat ini, kamu berada di irrational belief yang ke-9, di mana pengalaman dari masa lalu kamu itu memiliki dampak atau berdampak pada apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu pikirkan pada saat ini, begitu. Dan di sini saya juga akan menggunakan teknik imagery dari RIBT, di mana mungkin teknik image ini merupakan teknik yang menggunakan imajinasi seseorang untuk mencapai efek atau efek sisi positif tertentu. Jadi di sini nanti saya minta kamu mungkin untuk mencari posisi yang nyaman supaya kita bisa menerapkan teknik ini dengan lancar gitu. Jadi kamu bisa menerapkan duduk atau mencari posisi ternyaman kamu, bebas kamu boleh tidur, kamu boleh duduk atau gimana. Oke. Oke, apakah sudah nyaman? Sudah Kak. Baik, saya izin share suara ya, Silvra, sebentar. Baik Kak.
Eh, apakah sudah terdengar, Silvra? Sedikit sudah terdengar. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, cukup terdengar jelas. Baik. Baik, di sini kamu bisa memejamkan mata secara perlahan-lahan. Kemudian kamu bisa mulai mengatur nafas. Lalu coba kamu bayangkan hal-hal yang menyenangkan atau menyejukkan pikiran. Bayangkan kamu sedang berada di suatu pegunungan. Kamu melihat hamparan hijau, pepohonan, rumput-rumput. Bayangkan betapa sejuknya udara yang kamu hirup. Dan suara kicauan burung mungkin yang terdengar. Riuh. Bayangkan betapa tenangnya keadaan di sana. Tanpa ada masalah apapun. Kamu merasakan ketenangan di sana. Udara yang sejuk. Baik, saya akan menghitung 10 secara perlahan. Dalam hitungan ke-10, kamu bisa membuka mata secara perlahan-lahan. 10, 9, kamu masih bisa membayangkan bagaimana pemandangan yang kamu lihat. 8, 6, bayangkan kamu menghirup segarnya udara. 4, 3, 2, 1. Kamu bisa membuka mata secara perlahan. Ntar saya matikan suara. Sudah. Baik. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Silvra? Sejauh ini sudah lebih tenang gitu Kak. Puji Tuhan. Kalau ada skala 1 sampai 10, rasa tenang kamu sekarang di skala berapa? 10 untuk kamu merasa tenang dan 1 mungkin kamu masih merasa gelisah. Di angka 8 Kak. 8. Puji Tuhan ya, kamu sudah lebih tenang banget itu ya. Baik, kenapa kamu milih angka 8 gitu? Eh, dari teknik yang kakak kasih, dari teknik imagery yang kakak berikan ke aku tuh, aku ngerasa lebih tenang gitu Kak. Terus mungkin karena efek soundnya kali ya Kak, dari efek musiknya yang buat aku ngerasa lebih relax gitu.
Baik, semoga teknik ini bisa juga kamu terapkan di rumah, mungkin ketika kamu merasa banyak pikiran atau apa, kamu merasa butuh ketenangan, kamu bisa menerapkan teknik ini untuk diri kamu sendiri, begitu. Dan terima kasih juga karena kamu sudah menerapkan teknik ini dengan baik, dan kamu dapat ya melihat dampaknya sendiri dalam diri kamu, gitu. Oke, sip, Kak. Baik, oke. Berhubung waktu kita sudah hampir habis, eh, apakah ada yang mau kamu tanyakan atau mungkin apakah ada yang mau kamu ceritakan lagi? Sejauh ini semuanya masih aman, Kak. Belum ada yang mau ditanyain lagi juga sih. Oke, puji Tuhan kalau sudah aman ya. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan rangkaian sesi konseling online kita hari ini, di mana kamu awal tadi sudah menceritakan bahwa beberapa minggu ini kamu merasa lelah karena banyak deadline-deadline tugas, kegiatan-kegiatan di gereja, di rumah juga, yang mengganggu keseharian kamu, dan kamu tadi juga sudah mulai terbuka untuk menceritakan permasalahan yang kamu alami, yaitu ditinggalkan oleh orang terdekat kamu dan teman-teman kamu, begitu. Dan tadi kamu yang awalnya merasa takut, cemas untuk ditinggalkan, dan merasa mungkin gugup juga tadi sempat kamu ketika menceritakan ditinggalkan oleh orang tersayang kamu, dan setelah melakukan teknik ini kamu merasa lega, lumayan lega tadi, dan saya berharap rasa trauma kamu, rasa takut kamu bisa perlahan-lahan mulai hilang dengan berjalannya waktu. Dan terima kasih juga karena kamu sudah menerapkan teknik yang sudah saya ajarkan tadi, sehingga kamu ya sedikit lega, dan rasa cemas kamu sudah mulai pudar gitu ya, begitu, sudah Amin. mereda. Oke, baik. Dari sesi konseling ini, Silvra, saya mau tanya, apa sih yang Silvra dapatkan dari sesi konseling hari ini? Aku tuh ngerasa lebih rileks gitu, Kak. Terus kayak ngerasa lebih tenang juga. Terus aku kayak lebih tenangnya tuh karena udah berani dan bisa menceritakan yang aku alami itu ya tanpa tanpa harus menangis lagi gitu, Kak. Udah bisa dengan lebih rileks menceritakannya ke kakak gitu. Baik, terima kasih ya karena kamu sudah mau terbuka kepada saya untuk menceritakan permasalahan kamu. Baik, Silka, di sini saya juga akan mengingatkan bahwa di sesi eh, konseling ketiga kita besok, kita akan membahas mengenai permasalahan yang mungkin yang kamu alami, yang memiliki sangkut pautnya dengan permasalahan yang kamu ceritakan saat ini. Dan mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lebih fokus untuk menemukan eh, apa namanya alternatif yang bisa kamu gunakan. Dan eh, kita akan melakukan sesi konseling ini online ini di hari yang sama, dan mungkin untuk jamnya kita bisa menyesuaikan satu sama lain. Dan jika Silvra pada hari itu juga mungkin ada tugas yang mendesak atau di hari itu juga, Silvra bisa menghubungi saya di hari sebelumnya supaya kita bisa menyesuaikan waktu bersama-sama lagi, begitu Silvra. Oke, baik, Kak. Oke, Silvra, baik. Dari yang sudah kamu tadi juga, baiklah kalau gitu. Kita tutup pertemuan kedua ini ya, Silvra. Terima kasih karena sudah menyediakan waktu kamu, sudah mulai terbuka, kamu menceritakan permasalahan mengenai keluarga juga yang
mungkin sebenarnya tidak semua orang bisa dengar dan kamu bisa menceritakan kepada saya dan kamu bisa mengetahui sendiri sebenarnya apa sih akar dari permasalahan kamu hari ini dan kamu bisa mengatasi sendiri dengan cara mungkin teknik relaksasi yang sudah saya berikan tadi. Begitu. Terima kasih ya Silvra. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini Silvra? Sejauh ini nggak ada sih Kak, udah aman. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga sama Kakak udah mau dengerin cerita aku dan Kakak juga udah meluangkan waktu Kakak buat aku gitu Kak. Oke, baik. Oh ya, banyak poin dari sepanjang sesi konseling kita hari ini. Baik. Oke, cukup sekian pertemuan kedua kita hari ini. Semoga sesi konseling kali ini bermanfaat bagi Silvra dan Silvra bisa mulai perlahan berdamai dengan permasalahan di masa lalu, takut atau tidak cemas lagi untuk ditinggalkan oleh orang-orang sekitar ketika mungkin ada saudara datang, kamu bisa berpamitan dengan senang dan mungkin ada sedikit rasa sedih dan tapi hal itu tidak mengganggu keseharian kamu begitu. Baik, Oke. oke. Sampai jumpa Silvra di pertemuan konseling online berikutnya ya. Oke, sampai jumpa kembali Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Silvra. Dadah. Dah. Ya, tutup ya. Oke Kak. Nah, teman-teman, terima kasih ya karena sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.